but couldn't see. I remember the moment when the one I was searching for found me. I can make sense of it, no getting over it. How much your love changed everything. Oh, 'cause I know you now. How could I go without Jesus tomorrow? Come on, Gilgal, sing it out. I don't need anything else. I need your love. I need your love. I don't want anything else. I need your love. Come on, everyone, let's jump together. Na 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 na. God, I need you like water. God, I need you like I need air to breathe. I remake you for granted. I won't go back to how I used to be. I can make sense of it, no getting over it. How much you love everything. Oh, 'cause I know you now. How could I go without Jesus? You're mine. Come on, everyone, sing it out. I don't need anything else. I need your love. I need your love. I don't want anything else. Come on, dari kiri ke kanan, depan ke belakang. Let's jump for Jesus together. Let's go. Na 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 na. Come on, everyone, hands up. Di part ini aku minta semuanya nyaut sama-sama dengan suara yang kenceng ya. After me. There's just one thing, one thing, one thing, one thing, one thing I need. 'Cause there's just one thing, one thing, one thing, one thing, one thing I need. Say, I don't need anything else. I need your love. I need your love. I don't want anything else. I need your love. I need your love. Na 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 na. I need your love. I need your love. Come on, one last time. Let's clap for Jesus. Thank you Tuhan for being so good. Selalu ada bersama dengan kami. In this place kami cuma nantikan hadirat-Mu Tuhan. Wanna be close with you Jesus. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where your promise will be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, is my witness your glory
Sing it out, say, I'm not enough unless you come. Will you make me here again? Hanya Engkau Tuhan yang kami mau. It's only you, Jesus. Say I'm not enough. I'm not enough unless you come. Oh, meet us here, Jesus. Say, 'cause all I want is who you are. Will you meet me here again? Oh, come alive. We need you, God. We need you, Lord, every time. We need your presence, God. Oh, come alive. You're awesome, Jesus. You're beautiful. You're powerful, our God. Yes, Lord. Not for a beating, was I forsaken? The Lord is in this place. Jesus is here with you. Jesus is here with each one of you di tempat ini. Songkak ke dalam hadirat Tuhan. Be as pure as you are. Jangan ada yang pakai topeng di tempat ini. Be whoever you wanna be di depan Tuhan. Tuhan cuma mau hati kalian. So come and speak to Him. Apapun yang kalian bawain sama ini dalam doa, speak to Him, 'cause He is always listen. Tuhan gak pernah biarin kalian sendiri. Tuhan gak pernah ninggalin kalian. He is here with us right now. So come and worship Him today. Come and worship Him today. Lift up your prayers to God. Yes, Jesus. Wonderful God. You're awesome, Jesus. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, sing it again. Say, I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Yang perlu Tuhan, come on, sing it out. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, how I love you, Lord. How awesome you are, God. Aku mau ngajak teman-teman untuk pakai momen ini fokus sama Tuhan. Gak perlu pusingin kanan kiri kalian. Gak perlu malu di depan Tuhan. Gak perlu pakai topeng di depan Tuhan. Kalau kalian lagi dalam posisi yang gak baik-baik aja, say something ke Tuhan. Tuhan, kami perlu kekuatan dari Tuhan.
Kami butuh pertolongan dari Tuhan. Kami cuma perlu Tuhan. Don't ever forget bahwa apapun yang kita punya saat ini itu semua dari Tuhan. Semua kepercayaan yang ada pada diri kita saat ini itu semua dari Tuhan. So don't ever leave Him. Aku mau ngajak teman-teman untuk lift up your hands. I wanna you guys to sing it this song again. Together with me. Together with everyone in this place. Di tempat ini. Nyembah Tuhan. Say I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's only you that we want, Jesus. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Sing it out. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Thank you, Jesus, for being so good. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Gak pernah meninggalkan kami. We enjoy this moment with you, Lord. Enjoy your presence, Tuhan. Biar semua pujian, penyembahan yang kami naikkan, semua hanya menyenangkan hati Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Thank you Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. Guys, aku mau ajak kita sama-sama masih berdiri ya. Aku mau ucapin welcome nih buat teman-teman yang datang secara onsite maupun yang online. Kami rindu banget next week bisa ketemu teman-teman secara onsite ya, teman-teman yang online. Now, kita mau lakuin culture kita. Apa itu? Kita punya yang namanya family time 1 menit. Kita mau ajak ngobrol nih teman-teman samping kiri kanan kita atau depan belakang kita karena a home should be warm, right? Jadi kalau kita aja gak kenal sama satu sama lain, gimana kita bisa ngerasa anget gitu ya kan? Nah, biar gak garing aku kasih topik. Hari ini kita ajak ngobrol, kemarin kan hari kejepit tuh ya. Kira-kira teman-teman tuh ngapain sih? Di rumah kah atau jalan-jalan atau kemana gitu ya? Coba dong countdown-nya boleh ditampilin. Oke, bisa dimulai nih teman-teman, bisa keluar dari tempat duduknya, bisa nyamperin teman-teman yang belum kita kenal nih sebelumnya, ajak ngomong, ih kemarin hari kejepit tuh ngapain? Kan pasti nggak sekolah dong, pasti nggak kuliah nih, ngapain nih? Coba. Ayo, mungkin staycation kah? Atau mungkin kemana kulineran sehari gitu kan? Atau ngapain nih kira-kira ya? Masih ada 27 seconds yang masih belum keluar dari tempatnya. Ayo dong kita sama-sama kenalan nih sama satu sama lain. Kayaknya udah asik banget nih ngobrolnya ya. Mulai berasa anget di sini ya. Last 10 seconds. Ayo. Oke teman-teman, waktunya udah habis. Boleh balik lagi ke tempat duduknya masing-masing. Boleh silakan duduk teman-teman. Oke, lanjut. Pengumuman yang pertama adalah kita every week kita punya yang namanya playground teman-teman. What is playground? Playground ini adalah biasanya jam 3 sebelum kita ibadah jam 4 kita tuh gather bersama. Kita sama-sama doa. Kita doa nggak cuman for the service, kita doa juga for each and every one of us. Jadi kita yang mungkin setiap minggu tuh setiap hari rasanya, ih fire go udah mulai padam. But when we came here, kita sama-sama ngebakar api satu sama lain gitu teman-teman. So you guys can grab the mic, bisa sama-sama doa. Gak cuman yang pelayanan doang yang invited, but all of you guys are invited jam 3 sore. Oke? Dan aku percaya kalau aku aja bisa diberkati, so you guys will also be blessed. Jadi jangan lupa datang, oke teman-teman?
Next, kita punya yang namanya membership class. Nah, membership class ini adalah sebuah kelas di mana kita bakal dijelasin kira-kira gereja kita tuh visi misinya apa sih? Kita berjemaat di sini tuh buat apa gitu? Kita di sini dijelasin. Nah, ini bakal ada di tanggal 4 April 2023 jam 7.30 secara onsite ya, teman-teman. Next, kita punya yang namanya ministry class. Apa itu ministry class? So, after kita grow 101, kita perlu mengerti kenapa sih kita harus melayani gitu ya, teman-teman. Jangan sampai kita tuh melayani tanpa purpose, kita melayani gak tahu harusnya kita ngapain gitu. Jadi make sure kita ngerti tujuannya, the why-nya kita melayani, so that orang yang kita layani pun bisa merasakan hadiratnya Tuhan gitu. Ini bakal diadain tanggal 11 April 2023 jam 7.30 also di Gilgal Center, teman-teman. So that's it from me. Aku mau undang sama-sama teman berdiri yuk. Kita mau sambut nih teman kita yang bakal bagiin offering message, itu Valen. Oke, thank you guys. You guys may be seated. Oke, so teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang satu tokoh Alkitab yang pasti teman-teman familiar, namanya Zakheus. So long story short, Zakheus itu dia itu adalah outcast atau orang yang gak disukai di tempatnya ya, teman-teman. Dia itu seorang pejabat istilahnya ya, kepala pemungut cukai dia. Dan dia itu badannya pendek. Dan di kotanya dia itu orang yang gak disukai banyak orang gitu ya. So one day Tuhan Yesus datang gitu ya. Tuhan Yesus datang ke kotanya Zakheus di Yeriko. Nah, saat Zakheus dengar nih ya, ada Tuhan Yesus datang, Zakheus langsung responnya apa? Ya, Zakheus itu langsung lari sekuat tenaga buat ketemu Tuhan Yesus itu, buat nyari Tuhan Yesus. Even dia sampai manjat pohon karena badannya pendek, gak kelihatan gitu ya. Nah, aku mau buka satu ayat, kita sama-sama baca satu ayat. Nah, dari Lukas, saat Zakheus udah manjat pohon nih ya, Tuhan Yesus tuh notice ada Zakheus. Dan Tuhan Yesus pilih dari antara ratusan orang banyak atau ribuan orang banyak, Tuhan Yesus pilih untuk makan di rumahnya Zakheus. Dan setelah makan, ini dia setelah makan ceritanya seperti ini. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. So teman-teman, apa yang kita bisa belajar dari ayat ini, dari cerita Zakheus ini? So Tuhan gak lihat seberapa besar dosa kamu. Tuhan gak lihat bagaimana kamu menghidupi hidupnya kamu, seberapa berantakannya hidup kamu. Saat kita seperti Zakheus, saat kita sebegitunya ngejar hadiratnya Tuhan, Tuhan akan tetap welcome kamu, Tuhan akan tetap terima kamu. Nah, seperti Zakheus ini, even saat Zakheus diterima oleh Tuhan, saat kamu terima Tuhan dalam hidupmu itu mindsetmu akan berubah. Saat kita cinta Tuhan, cinta kita untuk memberi will follow. Saat kita cinta Tuhan, kita secara tidak langsung, kita akan juga cinta untuk memberi. So teman-teman, aku mau cerita dari pengalaman aku. So dulu aku itu orangnya sayang gitu ya buat memberi sayang bisa dipakai buat lain duitnya gitu. Dan aku juga kasih perpuluhan tuh bolong-bolong. Tapi setelah aku terima Tuhan, setelah Tuhan jamah hidup aku diubahkan teman-teman. Dan aku ngerti purpose-nya, kenapa kita harus memberi. I know the purpose, karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita. So aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan dari apa yang aku punya teman-teman. So that's it from me, kita doa yuk. Tuhan thank you buat apa yang Tuhan udah percayakan dalam hidup kami, untuk berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat kami. Kami mau seperti Zakheus Tuhan untuk mengejar hadirat-Mu, mengejar hidup di dalam Tuhan. Kami mau cinta kepada Tuhan dan kami mau cinta untuk memberi Tuhan.
Ini persembahan kami, ini roti dua ikan kami. Biar ini memberkati rumah Tuhan. Biar ini memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, beri tepuk tangan buat Valen. What a great message. Dan hari ini siapa yang diberkati oleh pujian penyembahan tadi, enjoy the praise and worship. Kita berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Dan sekarang kita dilayani oleh seorang yang luar biasa, yang sangat powerful. Aku mau ajak untuk kita bangkit diri sama-sama. Beliau adalah lead pastor dari GSJS yang ada di Pakuwon Mall, jauh-jauh dari Surabaya untuk melayani kita. So please give a big welcome buat Pastor Michael Gunawan. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus baik? Mana tangannya? Ayo sekali lagi, siapa percaya Tuhan Yesus baik? Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Sebelum kita mulai ibadah firman hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa kami di surga, terima kasih buat waktu pada hari ini. Kami percaya kami ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan sudah memilih setiap kami anak-anak muda-Mu untuk berada di tempat ini. Dan hamba-Mu percaya setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi anak-anak muda yang menggunakan masa muda kami untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan kami percaya lewat firman Tuhan hari ini, lewat pesan firman Tuhan hari ini, setiap kami pulang dipulihkan, dibebaskan, segala belenggu-belenggu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak muda-Mu pada sore hari ini. Hamba-Mu percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati. Firman Tuhan hari ini akan mengurapi setiap kami. Urapi hamba-Mu, biar firman ini memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap anak-anak muda yang siap untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mengatakan amin. Sebelum duduk, coba kasih tahu kanan kiri, coba kasih tahu mereka, you're so lucky to be sitting next to me. Ayo kasih tahu, oh you're so lucky today. Woo! Kenapa? Karena kasih tahu, because I am a child of God. Ya percaya, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Dan silakan duduk. Silakan duduk. Puji Tuhan, anak-anak muda, shalom. Saya yakin shalomnya bisa lebih keras daripada itu. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan, perkenalkan teman-teman. Nama saya Michael Gunawan, saya seorang pastor dari Surabaya, bukan dari Jakarta, dan posisi saya hari ini sebagai seorang gembala sidang dari gereja di Surabaya namanya GSJS. Mungkin teman-teman pernah dengar. Dan hari ini saya datang dengan istri saya yang mana, boleh angkat tangan supaya yang lain tahu? Boleh gak tepuk tangan buat istrinya Pastor Michael? Ya, we've been married for a few years dan for me she is the most beautiful woman in the world, ya kan? Dia adalah the love of my life dan saya berdoa buat kalian semua supaya kalian juga menemukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Ini kelihatan banyak jomblonya berarti ya? Oke, jadi udah ngerti maksudnya. Oke, jadi hari ini saya dikirim Tuhan. Kenapa saya berkata hari ini dikirim Tuhan? Karena saya percaya dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Kalau saya seorang hamba Tuhan dari Surabaya dikirim di tempat ini untuk bicara kepada kalian yang berada di Jakarta, I believe ini semua rencana dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara semua ya. Background saya sekolah dokter, saya kuliahnya dokter, saya selesaikan dokter, saya jadi pendeta, saya S2-nya MTH. Dan sekarang saya melayani Tuhan ya, dan saya masih muda meskipun kelihatannya udah agak tua, tapi percayalah saya masih sangat muda sekali ya. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama, Amsal 4 ayat 23. Kita mau baca Amsal pasalnya keempat ayat 23. Satu ayat yang menurut saya merupakan satu ayat yang sangat penting untuk kita ketahui di dalam kehidupan kita. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan suara yang mantap? Bisa ditampilkan Amsal 4 ayat yang ke-23.
Kalau nggak ada di screen, kalian bisa buka handphone masing-masing. Tapi yang penting jangan salah aplikasi. Ingat bukanya Alkitab, bukan TikTok ya. Amsal 4:23. Ayo kita baca sama-sama di handphone kita masing-masing dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Apa? Belum semuanya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa saudara? Terpancar kehidupan. Hari ini saya mau membawakan satu firman buat saudara semua dengan judul memiliki hati yang sehat. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa? Memiliki apa? Coba tanya kanan kiri, hatimu sehat enggak? Tanya, hatimu sehat enggak? Atau hatinya lagi sakit hari ini? Haleluya. Teman-teman, kita barusan membaca satu ayat yang berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala apa? Waspada. Yang mengatakan ayat ini siapa? Seorang raja yang berhikmat, seorang raja yang Tuhan pakai, yaitu seorang raja yang bernama Salomo. Salomo adalah raja yang paling berkuasa pada zaman itu. Salomo seorang raja yang berhikmat dan firman Tuhan berkata selain dia belum pernah dan tidak akan pernah ada yang lebih berhikmat daripada Salomo. Tetapi dia berkata kepada kita hari ini, semuanya yang ada di tempat ini, jaga apa? Saudara, jaga apa? Jaga hati. Dalam satu terjemahan yang saya suka di NIV, New International Version, it says that above all else, guard your heart. Above all else artinya di atas kalian menjaga hal-hal yang lain. Di atas kita menjaga kekayaan, di atas kita menjaga nama baik kita, di atas kita menjaga reputasi kita. Di atas kita jaga penampilan kita. Yang harus dijaga apa dulu saudara? Hati. Coba senggol kanan kiri, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Memang dalam kehidupan kita teman-teman banyak yang harus kita jaga. Banyak yang harus kita jaga. Kita harus jaga kekudusan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tetapi Salomo berkata lewat firman Tuhan hari ini, jaga hatimu. Nah pertanyaannya, kenapa Salomo berkata above all else, di atas semuanya harus jaga hati? Nah saya menemukan ada beberapa alasan yang penting kenapa hati harus dijaga. Karena yang pertama, karena penting. Ulangin sama-sama dengan saya, karena apa saudara? Karena penting. Sesuatu yang penting pasti dijaga, setuju gak saudara? Oke, coba saya mau tanya. Di sini semuanya punya handphone atau enggak? Semua punya handphone? Yang gak punya handphone angkat tangan. Biar nanti dibeliin sama Pastor Samuel. Dia udah aduh diangkat sendiri saudara ya kan. Semua yang punya handphone angkat tangan. Oke. Sekarang turunkan, saya mau tanya. Yang handphonenya pakai casing angkat tangan. Turunkan, yang gak pakai casing angkat tangan. Ini orang-orang iman besar yang angkat tangan saudara ya kan. Kita semuanya handphonenya pakai casing. Oke. Sekarang saya tanya lagi, yang handphonenya pakai screen guard angkat tangan meskipun retak-retak dikit. Semua pakai. Pertanyaan saya, kenapa perlu handphonenya dipakai screen guard dan casing? Halo? Karena apa? Ada yang bilang cicilan belum selesai, Pastor. Karena baru cicilan 12 bulan 0% belum selesai. Teman-teman, HP-nya kenapa sih dijaga? Apalagi kalau beli handphone baru. Ini kelihatan muka-muka Jemaat Gilgal semua baru ganti iPhone 14 Pro Max. Gini semuanya amin. Amin. Pak Pendeta amin. Dari tadi gak ada yang amin. Kenapa handphonemu kau jaga? Karena penting buatmu. Benar. Pertanyaan saya gini. Saya panggil diri saya Ko Michael aja ya. Supaya kita lebih dekat. Ko Michael mau tanya sama kalian semua. Kenapa handphonemu kamu jaga baik-baik? Tapi hatimu tidak pernah kau jaga dengan baik. Handphonemu dijaga, ada temen megang. Jangan. Hati-hati. Tapi engkau membiarkan hatimu penuh dengan kebencian, iri hati, kepahitan. Pertanyaan Ko Michael buat kalian semua adalah, penting mana, handphone atau hati? Lebih mahal handphone atau hatimu? Tapi kenapa engkau lebih menjaga handphonemu daripada hatimu?
Anak-anak muda zaman sekarang paling nomor satu tuh jaga penampilan. Tadi saya ngobrol dengan Pastor Samuel perjalanan ke sini, anak Jakarta Utara, anak PIK menjaga penampilan. Kenapa? Harus jadi koko dan cici PIK semuanya. Dari tadi saya lihat semua keren. Ya kan? Di sini semua pakai baju keren. Dan satu hal yang fenomena di Surabaya tuh cewek-cewek suka facial. Bener, di sini juga cewek-cewek facial atau enggak? Facial kan? Ko Michael pernah diajak facial sama istri. Sama Selin, Pastor Selin. Saya gak pernah mau facial seumur hidup saya. Kenapa? Karena menurut saya itu laki-laki gak facial. Tapi dia bilang, kalau kamu cinta aku, kamu mau facial. Ya udah aku cinta kamu, ya udah facial. Teman-teman tahu nggak? Ko Michael baru tahu, facial itu seperti orientasi sebelum masuk neraka. Kenapa sakitnya luar biasa. Tapi yang Ko Michael heran, cewek-cewek seminggu bisa 2 kali. Kenapa? Karena jaga supaya muka tetap glowing. Ya gak? Penting mana penampilanmu atau hatimu? Tapi engkau menjaga penampilanmu keren, ganteng, cantik, tapi hatimu busuk. Tanya kanan kiri, hatimu busuk enggak? Teman-teman, ini satu hal, satu firman Tuhan yang penting. Dikatakan above all else, di atas segalanya jaga hatimu. Tapi anak-anak muda zaman sekarang lebih mending menjaga penampilannya keren, tapi hatinya masih penuh dengan kebencian terhadap orang tua. Tapi yang Ko Michael doain setiap kalian jemaat dari Gilgal Youth, setiap kalian punya hati yang sehat dan bersih. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat. Yang kedua, kenapa hati harus dijaga? Karena diincar. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa saudara? Diincar. Tahu nggak hatimu diincar? Setiap hatimu diincar di dalam ibadah ini. Tahu nggak teman-teman? Setiap kita anak-anak muda semua hatinya pasti diincar, terutama dalam ibadah. Iblis paling nggak suka kamu dengerin khotbah. Firman Tuhan berkata dia seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari mangsa. Di tengah ibadah dia mengincar hatimu supaya apa? Supaya hatimu tidak dipulihkan di rumah Tuhan. Dia mengincar hatimu untuk apa? Supaya engkau tidak mengampuni. Hatimu diincar supaya tidak merasa damai sejahtera. Karena itu engkau harus hati-hati dengan incaran iblis. Dan yang ketiga, kenapa? Kenapa hati harus dijaga? Karena berkonsekuen. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa? Karena apa? Berkonsekuen. Konsekuensinya besar. Pernah gak kalian habis buka social media, lalu tiba-tiba kau jadi bete? Tahu apa artinya bete? Butuh tati tayang. Tiba-tiba engkau merasa stres, engkau merasa lebih buruk. Kenapa? Karena engkau membiarkan hatimu diincar dan ditangkap oleh iblis. Tapi doa saya sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan kirim di tempat ini, biar setiap kita di tempat ini kita pulang dengan hati yang sehat. Yang mau kasih tahu kanan kiri, kita punya hati yang sehat. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Hati itu penting. Karena itu kita harus menjaganya. Dan saya mau tutup khotbah saya hari ini dengan menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana kita bisa punya hati yang sehat. Boleh gak saya tanya, Ko Michael tanya, berapa banyak yang ingin pulang dengan hati yang sehat? Boleh angkat tangan? Oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Sebagai penutup, kita buka ayatnya 1 Samuel 24. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Teman-teman, kalau kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, kita bisa belajar tentang hati. Dan siapa lagi kalau kita tidak belajar dari ayahnya Salomo. Saya yakin Salomo bisa mengajarkan kepada kita jaga hati. Kenapa? Karena ayahnya Salomo, dia seseorang yang menjaga hati. Teman-teman, dikatakan di dalam firman Tuhan, tokoh ini hatinya mengejar Tuhan. A man after God's own heart. Namanya siapa saudara? Namanya adalah Daud. Mari kita buka 1 Samuel 24 ayat yang ke-10. 1 Samuel 24 ayat yang ke-10. Kita mau baca dengan suara yang keras.
Sudah ditampilkan? Nah, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ketahuilah pada hari ini apa? Matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa apa? Sayang kepadamu karena pikirku. Aku tidak akan apa teman-teman? Menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Teman-teman, ini ayat yang ditulis saat kapan? Di saat Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Kita semua tahu ceritanya. Daud mengalahkan seorang raksasa, namanya siapa? Goliat. Dia kalahkan, dan akhirnya pada saat itu Israel ada satu lagu viral pada saat itu, yaitu Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Akhirnya Saul menjadi jealous dengan Daud, akhirnya dikejar, diburu, mau dibunuh. Teman-teman, Daud dikejar sampai dia harus sembunyi di satu gua. Satu hari dia sembunyi di satu gua yang paling dalam. Saul ngejar dia. Tiba-tiba Saul lagi perut sakit, teman-teman. Dia lewat satu gua, Saul masuk, dia buang air di situ. Tidak taunya di dalam gua itu yang lebih dalam ada Daud. Teman-teman, pada saat itu Daud punya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk balas dendam. Revenge. Ini kesempatannya. Ini orang yang mau bunuh aku. Daud dikasih tahu sama teman-temannya, hey, ini loh, kesempatan hari ini kamu bisa bunuh Saul. Tetapi apa yang Daud putuskan? Daud memutuskan, dia berkata, aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Pada hari itu dia memutuskan untuk tidak membunuh Saul. Di sini kita belajar tentang hatinya Daud. Kenapa disebut dia seseorang yang mengejar hati Tuhan? Karena yang pertama, catat baik-baik teman-teman. Bagaimana kita bisa punya hati yang sehat? Yaitu yang pertama, catat, kita harus belajar untuk melepaskan. Belajar untuk let go. Atau bahasa gaulnya, move. Senggol kanan kiri dengan keras, move on. Teman-teman, kenapa Daud punya hati yang sehat? Karena dia belajar untuk apa teman-teman? Kau mau punya hati yang sehat, engkau mau hatimu tidak penuh dengan sampah? Hello? Biarlah engkau belajar hari ini untuk apa teman-teman? Move on. Kenapa kok tadi waktu saya berkata move on kalian tertawa? Karena pertanyaan saya kepada saudara gini, move on itu gampang atau sulit? Ada yang jawabnya sambil nangis, sulit Esther, sulit. Sulit. Teman-teman bayangin, Daud melihat Saul, ini orang yang ngancurin hidupnya. Dan ada kesempatan untuk dia bunuh. Kira-kira pertanyaan saya buat saudara, tolong jawab. Kalau kalian jadi Daud, kalian ngapain Saul? Gini ya, Pastor Juan Mugi kan gak ada hari ini. Kalian boleh jujur sama saya, gak apa-apa saudara. Ya, keluarkan, let it go saudara. Kira-kira kalau kalian jadi Daud diapain? Oh, ini di depan sadis, dibunuh. Oh jangan, ditangkep bro ya kan. Ditangkep jangan nih, tapi jujur. Bakal dibunuh atau enggak? Kemungkinan besar. Yes. Tetapi Daud hari itu memutuskan. Untuk apa teman-teman? Move on. Lebih cepat engkau belajar untuk move on. Lebih cepat engkau punya hati yang sehat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Senggol kanan kiri, move on. Teman-teman, seringkali kita ini sangat sulit. Untuk apa? Untuk melepaskan sakit hati kita. Kita sangat sulit untuk kita melepaskan amarah kita. Kenapa? Karena seringkali perasaan kita disakiti. Ada gak di sini pernah perasaannya disakiti? Sering, Pastor. Tahu nggak? Teman-teman, lihat saya. Pendeta itu sering perasaannya disakiti.
Jangan kira pendeta itu mati rasa. Pendeta ini sering disakiti kapan? Waktu khotbah. Kenapa? Karena lihat jemaat yang gak dengerin khotbah. Bahkan ada jemaat yang ketiduran. Coba lihat kanan kiri, ada yang ketiduran atau enggak? Teman-teman tahu nggak? Saya pernah khotbah di satu gereja di Jakarta. Saya lagi khotbah semangat, AC-nya dingin kayak gini. Tengahnya khotbah semangat, ada satu jemaat duduk di depan. Dia tutup mata. Saya pikir dia ini pendoa syafaat. Karena di gereja kan biasanya ada pendoa syafaat. Saya khotbah makin semangat karena dia doain saya. Saya khotbah semangat, tiba-tiba kepalanya jatuh. Saya khotbahnya makin kenceng, dia mulai ngorok. Saya sakitnya di sini. Pulang saya samperin, saya salamin. Saya pikir dia minta maaf. Dia lihat saya datang, dia lihat saya gini. Terus dia salamin. Saya ngomong, Bu, Tuhan berkati ya. Terus dia bilang, Pastor, khotbahnya luar biasa. Loh, saya jadi bingung, ini khotbah yang mana yang dia dengar. Nah, teman-teman, itu hanya contoh sederhana. Saya pun juga sering kali di dalam kehidupan saya juga disakiti. Teman-teman tahu nggak, dulu saya ini korban dibully. Saya dulu waktu SD kelas 6, berat saya 97 kilo. Dulu saya sekolah, itu sekolahnya tidak buat seragam ukuran saya. Jadi setiap hari ke sekolah, pakainya baju olahraga. Panggilan saya, panggilan kesayangan Vetso. Setiap pagi, saya bawa tas, saya taruh di aula. Saya sekolah di Singapura dulu. Saya taruh. Tas saya ini ditendang sama teman-teman saya. Aulanya segede ini. Setiap pagi. Saya tuh kejar-kejaran sama teman saya untuk ambil tas saya. Setiap pagi. Teman-teman saya dibully, saya dihina. Kamu ini dasar jelek. Kamu ini dasar gendut. Jujur kalau kalian disakiti, gampang gak untuk mengampuni? Sulit banget. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita satu prinsip penting. Yes, kau boleh disakiti dan memang manusiawi untuk disakiti. Tetapi satu hal yang harus kita pelajari. Moving on is not for them. Moving on is for me. Senggol kanan kiri, moving on is for you. Kalian, orang kalau gak bisa move on, lagi marah benci sama orang, apapun yang dia lakukan muncul muka orang itu. Bener gak? Lagi mandi tiba-tiba muncul mukanya. Lagi makan kue tiaw, di kue tiaw muncul mukanya. Loh ini kok udang kok jadi mukanya orang. Ruginya di siapa? Ruginya dirimu. Tetapi saat engkau move on, engkau bersihkan hatimu, engkau bekaskan, engkau buang dan hapus semua luka masa lalu. Di situ hatimu sehat. Dan di situ engkau akan lihat seperti Daud, Tuhan akan angkat hidupmu dan memberkatimu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Daud, dia bisa move on. Bahkan satu kali Daud pernah begitu takutnya dengan Saul. Dia pernah lari ke musuh. Daud pernah ngalahin Goliat dari bangsa apa teman-teman? Daud sampai ke Filistin. Karena dia takut sama Saul. Daud ke Filistin. Untuk apa? Cari perlindungan. Raja Filistin lihat Daud. Yang namanya Raja Filistin ketakutan. Ini pernah bunuh Goliat. Daud ngapain? Dia pura-pura gila. Nanti teman-teman baca. 1 Samuel 21 ayat 13. Coba baca, mungkin kalian gak pernah baca ayat ini. 1 Samuel 21 ayat 13. Mungkin teman-teman belum pernah dengar Daud ini pura-pura gila. Sampai ngapain? Coba 1 Samuel 21 ayat yang ke-13. Ayo, 1 Samuel 21 ayat yang ke-13. Baca sama-sama, buka Alkitabmu. Supaya, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ia berlaku seperti apa? Orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat apa teman-teman? Pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan apa? Bayangin, dia itu harus pura-pura gila di depan musuhnya. Betapa sakitnya hati Daud. Ada kesempatan dia balas dendam, dia ambil? Enggak. Kenapa? Dia buat keputusan.
I have to move on. Saya nggak tahu luka apa yang kau simpan dalam hatimu. Mungkin hari ini hatimu luka karena engkau pernah di abuse secara verbal oleh orang tuamu. Mungkin engkau pernah disakiti, mungkin pernah dilecehkan, mungkin engkau pernah ngalamin banyak hal-hal yang tidak baik. Tapi hari ini buatlah keputusan. I have to move on. I have to let go. Saya harus belajar untuk mengampuni. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kalau engkau hari ini belajar untuk bisa melepaskan, kalau engkau belajar untuk bisa move on, maka di situ hatimu akan tetap sehat dan akan terus sehat. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Dan yang terakhir, pemain musik silakan naik ke atas. Kita baca ayat penutup. Ayat terakhir kita dalam 1 Samuel 24 ayat yang ketiga. 1 Samuel 24 ayat yang ketiga. Dan ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ayat 5. Dikatakan apa? Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Telah, belum semuanya. Telah apa? Tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sama-sama apa? Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun. Lalu memotong punca jubah Saul dengan apa? Dengan diam-diam. Yang kedua, bagaimana kita bisa punya hati yang sehat? Yang pertama, belajar untuk apa teman-teman? Move on. Yang kedua, belajar untuk memasang filter. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Belajar untuk memasang apa? Filter. Teman-teman, tadi kita lihat kisahnya. Yang namanya Daud ada kesempatan untuk membunuh. Tiba-tiba orang di sekitarnya bilang sama dia, Daud, ini kesempatan untuk kamu membunuh Saul. Pertanyaan saya, nasihat ini benar atau salah? Kok gak bisa jawab? Saya ulangin sekali lagi. Teman-temannya bilang, Daud, ini kesempatan untuk kamu membunuh Saul. Bunuhlah dia. Pertanyaannya, ini nasihatnya benar atau salah? Ada yang benar, ada yang salah. Inilah zaman yang kita hidupi hari-hari ini. Di mana kebenaran dan kesalahan itu beda tipis. Loh, dengan jelas membunuh itu benar atau salah? Tapi kenapa kok kita bisa ada yang bilang benar? Karena itulah kenyataan hari-hari ini. Perbedaan antara benar dan salah itu agak, ada beberapa influencer ngomong kayak gini. Gak apa-apa. Hubungan seks sebelum nikah, it's okay, itu normal. Kenapa? Coba diibaratkan. Yang namanya orang sebelum beli mobil, kan test drive dulu. Emang manusia sama dengan mobil? Kalau kayak gitu, pakai istilah gitu. Kalau gitu pulang jangan minum air, pulang minumlah Pertamax Turbo. Nggak apa-apa, laki sama laki, it's okay, itu normal. Ada di sini yang laki suka sama laki? Ayo maju ke depan kita foto bareng. Saya mau lihat. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Edi. Amin? Lu gak ada yang amin. Kenapa? Ada kerinduan saudara ya. Come on church. Kalau engkau mau hatimu sehat, pastikan engkau pasang apa teman-teman? Filter. Hari-hari ini semua informasi yang masuk di dalam telinga kita, yang dilihat mata kita, semuanya kalau kita tidak pasang filter, merusak hati kita. Setiap hari bangun tidur ngapain? Mandi. Thank you kejujurannya. Saya pikir jawabnya doa, Pastor, doa syafaat untuk GBI Gilgal Pik 2. Waduh. Tapi jujur, setiap hari bangun tidur ngapain? Berdoa, terima kasih kejujurannya lagi ya saudara. Tetapi kita semuanya, kebanyakan dari kita setiap pagi kita bangun buka handphone, kita buka Instagram. Kenapa itu berbahaya kalau kita tidak pasang filter? Karena pintu masuk ke dalam hatimu ada 2. Ada berapa? Mata dan apa? Telinga. Pintu hati cuma 2. Mata dan apa teman-teman? Seringkali setiap hari kita mendengarkan hal-hal, kita melihat hal-hal yang mempengaruhi hati kita. Seperti tadi saya katakan,
Seringkali tiba-tiba kita habis buka, kita bisa merasa buruk, kita bisa merasa stres, kita bisa tambah gelisah dan lain-lain. Kenapa? Karena engkau tidak pernah pasang filter di situ. Dan iblis tahu itu, teman-teman. Iblis tahu bahwa kita seringkali tidak pernah menjaga penglihatan dan pendengaran kita. Kita izinkan semua masuk. Kita izinkan semua masuk. Karena itu di tengah pandemi, depresi naik 3 kali lipat. Bunuh diri naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena di saat kita tidak ada kerjaan, setiap hari kita gini. Dan kita tidak pernah pasang filter. Akhirnya apa? Kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita mulai merasa rendah diri, kita merasa insecure. Dan iblis selalu ngomong gitu di dalam telingamu. Kamu tuh gak mungkin bisa sukses. Kamu tuh punya masa depan apa? Kamu masa bisa seperti dia. Siapa sih yang di sini sering diintimidasi sama iblis? Saya pun juga sering ngalamin itu. Dan saudara, hari ini kalau engkau mau jaga hatimu supaya tidak dipenuhi dengan sampah yang diberikan oleh iblis, pasanglah filter. Filternya apa? Sederhana. Saya catat di slide. Filternya adalah ketahuilah siapa dirimu di dalam Tuhan. Know who you are in Christ. Di saat banyak hal yang masuk, di saat tuduhan-tuduhan masuk di dalam telingamu dan dalam hatimu, biar setiap hari mulai hari ini kau pasang filter itu. Apa filternya, Pastor? Saya harus tahu identitas saya di dalam Tuhan Yesus. Di saat banyak orang berkata, kamu orang yang gak penting, kamu gak akan pernah berhasil. Ingat, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita siapa diri kita. Siapa diri kita? Kita pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Kok gak ada yang tepuk tangan yang paling meriah? Tepuk tangan di atas. Di saat iblis berkata, kamu gak cukup, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, I am enough because He is enough for me. Coba kasih tahu kanan kiri, God is enough for you. Ya percaya, kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri, sambil bangkit berdiri. God is always enough for us. Siapapun kita, berapapun usia kita, percayalah Tuhan selalu cukup untuk teman-teman dan Ko Michael di tempat ini. Waktu saya memutuskan untuk berhenti dan setelah lulus dari dokter dan memutuskan untuk menjadi pendeta, teman-teman, begitu banyak omongan-omongan di sekitar saya yang benar-benar menjatuhkan. Ada yang bilang, kamu tuh jangan bodoh, jadi dokter enak, ngapain jadi pendeta? Ada beberapa orang yang bilang dan tanya pertanyaan ini sama saya, kamu jadi pendeta mau makan apa? Saya jawab, pecel. Karena di Surabaya terkenalnya pecel. Dan bahkan ada satu orang yang cukup dekat dengan saya datang kepada saya bilang gini, Mike, kamu mau jadi pendeta? Kamu belum tentu bisa seperti papamu. Karena papa saya seorang pendeta. Sakit gak kalau kita dibandingin sama saudara kita? Sakit gak kalau kita dibandingin sama anaknya teman orang tuamu? Seringkali di dalam hati kita sudah tahu bahwa kita kurang, kita memang kurang ini, kurang itu. Tetapi untuk mendengarkan itu lebih sakit. Setuju gak dengan saya? Sakit banget. Teman-teman, jujur pada saat itu I fell into depression. Kenapa? Karena saya mulai mempercayai perkataan orang-orang di sekitar saya. Saya mulai percaya, yes, maybe I'm stupid. Maybe this is the wrong choice. Maybe I shouldn't do this. Mungkin Tuhan gak mau saya jadi pendeta. Mungkin saya harus jadi dokter. Saya mulai depression, saya mulai gak bisa tidur, saya mulai ini, saya mulai itu. Tetapi di saat saya mulai belajar dari firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara sore ini, meskipun di waktu yang terbatas, saya mulai ingat siapa diri saya di dalam Tuhan. Yes Tuhan, saya memang gak cukup, saya memang gak bisa. Mungkin I will never be like my dad. Mungkin I will never be
as successful as I think. Tetapi di saat saya ketahui siapa diri saya di dalam Tuhan, saya bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan mungkin aku tidak bisa seperti orang ini dan orang itu. Tapi aku tahu rencana Tuhan untuk hidupku mungkin tidak sama dengan yang lain. Tetapi rencana Tuhan itu selalu baik dan luar biasa dalam hidupku. Kok gak ada yang tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling luar biasa. Teman-teman, lewatlah minggu demi minggu, bulan demi bulan. Apakah tiba-tiba berubah? Tiba-tiba Tuhan pakai luar biasa? Enggak. Tetapi di saat saya pasang filter itu, di saat saya tahu siapa diri saya di dalam Tuhan, hati saya selalu sehat. Gak ada yang namanya stres, gak ada yang namanya bandingin diri sama orang lain. Kenapa? Karena aku tahu I'm created in the image of the Lord. Saya diciptakan menurut gambar Tuhan. Meskipun saya tidak sempurna, tapi di mata Tuhan I'm His masterpiece. Kau mungkin boleh punya banyak kekurangan, tapi percayalah setiap kalian di tempat ini, semuanya diciptakan Tuhan sempurna di matanya. Kau gak harus berubah dirimu siapa. Kau gak harus merasa buruk tentang dirimu. Belajar untuk percaya bukan dengan omongan orang. Karena hidupmu tidak pernah ditentukan oleh perkataan orang, tapi hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin teman-teman. Dan apa yang terjadi kemarin pandemi, di situ saya mulai ministry saya. Teman-teman, Januari 2020 I started my ministry di Surabaya, sebuah gedung namanya Pakuwon Mall. Saya baru buka gereja itu bulan Februari. Bulan Maret, apa yang terjadi Maret 2020? Pandemi. It's been 3 years. Tiba-tiba when I started my ministry, di mana saya percaya kepada Tuhan, when I started my ministry, tiba-tiba COVID. Tetapi kembali hatinya udah sehat. Apa yang terjadi? Di situ online ministry mulai bertumbuh. Tiba-tiba dalam waktu 3 tahun Tuhan merubah segalanya. Tuhan memakai saya dengan cara yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Kenapa? Karena rencana Tuhan selalu baik dan selalu Dia lakukan di waktu yang tepat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Dan dari situ saya membantu untuk menciptakan satu lagu. Judulnya Waktu Yang Tepat. Saya mau nyanyikan lagu itu buat saudara. Saya minta kunci F. Kunci F. Mestinya saya mau nyanyi lagu yang lain, tapi Tuhan gerakkan saya untuk menyanyikan lagu ini. Lagu ini belum ada di Spotify, belum ada di Apple Music. Tapi lagu ini kita sudah nyanyikan di gereja kita. Dan sudah menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Nah hari ini, Ko Michael, saya hari ini berdoa. Biar lagu ini menjadi berkat buat kalian semuanya. Lagunya seperti ini, dimulai. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dikatakan seperti ini, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Kalau kalian bisa, boleh bantu nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena mari kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Semua pejamkan mata. Saya minta waktu sebentar untuk mendoakan anak-anak muda di tempat ini. Semua tutup mata, jangan toleh kanan kiri, jangan lihat kanan kiri. Berapa banyak dari kalian yang datang pada sore hari ini? Mungkin kalian datang dengan sakit hati, kalian datang dengan hati yang terluka. Mungkin hatimu penuh dengan insecurity, your heart is full of jealousy, engkau iri kepada yang lain, engkau merasa hatimu tidak pernah tenang, tidak pernah damai. Dan hari ini engkau yang mau lihat hatimu dipulihkan menjadi hati yang sehat di hadapan Tuhan. Komai kalau undang kalian angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dadamu. Saya mau berdoa buat kalian semuanya. Teman-teman, tidak ada gunanya untuk kalian hidup di masa lalu. Tidak ada gunanya untuk kalian tetap merenungkan apa yang dikatakan orang-orang tentang dirimu. Mungkin orang tuamu pernah merendahkan. Mungkin perkataannya menyakiti hatimu. Tapi hari ini dengar baik. Hidupmu tidak pernah ditentukan perkataan orang. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu hari ini hambamu berdoa buat semua tangan-tangan yang diangkat dari setiap anak-anak mudamu di tempat ini. Hambamu berdoa, Tuhan, biar setiap anak-anak mudamu di tempat ini Kau berikan hati yang baru. Hari ini apapun yang mereka sedang gumuli, mereka mungkin sedang menghadapi mental health yang sangat diganggu. Mungkin mereka sedang menghadapi persoalan tantangan yang mungkin teman-teman mereka dan tidak ada yang tahu. Hari ini hambamu berdoa, Kau berikan hati yang kuat, yang baru kepada mereka. Seperti Daud berikan hati mereka yang mau move on, yang mereka mau melepaskan. Berikan mereka hati yang memasang filter untuk tidak mempercayai tuduhan-tuduhan iblis dalam hidup mereka. Apapun yang mereka takutkan tentang masa depan mereka, hambamu berdoa buat mereka. Biar hari ini Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan iman kepada mereka yang baru. Untuk percaya bahwa masa depan kami ada di dalam Tuhan yang luar biasa. Dan hambamu berdoa di waktu yang tepat. Tuhan akan menyatakan rencanamu yang dahsyat di dalam setiap kehidupan mereka. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita sekali lagi. Kedua-duanya angkat di hadapan Tuhan. Dan kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Dengan iman percaya katakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari percaya dengan beriman, sama-sama kita katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami mengucap syukur Tuhan.
atas hati yang baru yang Tuhan berikan. Kami terima ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak muda sama-sama katakan, amin. Yang alamin Tuhan, yang hatinya dijamah, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tetap berdiri teman-teman, kita hari ini mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dan tergabung di dalam Gilgal Youth. Teman-teman kalian bukan orang asing, you guys are so welcome. Dan kalau kalian ingin tergabung di dalam Family Cell, boleh langsung scan QR Code yang ada di depan layar dan teman-teman bisa langsung dibantu sama tim care dan diarahkan ke dalam grup-grup yang tepat. Dan siapa yang hari ini diberkati oleh message yang luar biasa oleh Pastor Michael, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. We really appreciate Pastor Michael, powerful message hari ini. Dan ada beberapa informasi teman-teman, bulan April, Lebaran, tanggal 22 ya. Teman-teman, ibadah kita jadi online ya. You guys still can have a holiday, tapi jangan lupa kita sisihkan waktu, sediakan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama ibadah online dan kita akan kembali lagi onsite tanggal 29 April ya teman-teman ya. 29 April. Dan berikutnya ada good news dari GC2 Run ya teman-teman. Dari panitia mendengar seruan hati teman-teman semua. So we cut the price 50% supaya teman-teman bisa tergabung sama-sama. Dan jangan lupa selain kita bisa fellowship, kita juga bisa menabur buat rumah Tuhan. Oke, so we finish our service. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Anak-anak muda, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau menjadi anak muda yang berprestasi, yang unggul dan berdampak. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, setiap kebutuhan Tuhan cukupi, Tuhan sediakan. Diberkatilah engkau dengan pasangan hidup yang tepat bagi yang single, berjumpa pada waktunya, dan yang lagi in relationship. Berkatilah hubunganmu, dan kami berdoa setiap tangan-tangan terangkat diurapi, sehingga apapun yang kau kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah masa depanmu, kasih karunia Kristus, pertolongan, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hingga kita berjumpa kembali dengan Kristus. Dan kami terima berkat ini di dalam satu nama, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan siapa anak muda sama-sama katakan amin. Have a nice weekend guys and God bless you all.